1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Dwi Indarto Hutomo, ada Bapak Anto. Beliau mengajar di sekolah dasar, mengajar agama Pak ya? Agama Kristen. Beliau lulusan sekolah musik teologi ya, jurusan musik gitu Pak ya? Dan masih menekuni. Bisa alat musik apa saja Pak Anto? Saya bisa nyanyi Bu. Bisa nyanyi? Loh, jurusan musik malah nggak bisa? Ya kalau apa, gitar? Alat musiknya untuk mengiringi ibadah. Oke, ya, apa? Piano, keyboard ya. Oh. Tapi kalau dari SMP, dari awal itu gitar. Oke, baik. Pokoknya kecuali alat tiup saya nggak bisa. Jadi semua alat musik bisa kecuali alat tiup. Alat tiup bisa, cuma nggak bisa lama mainnya, nggak sampai satu full lagu karena tapi suka memang ya mau main. Kehilangan nafas ya. Belajar nafasnya untuk nyanyi aja Bu, nafasnya. Untuk nyanyi ya. Oke. Suka memang dari kecil dengan musik. Suka saya dengan musik ya. Dari teman ya, teman pelayanan dulu, Prita Kartika, The Voice itu ya. Okay. Jadi akhirnya kita satu vokal grup dan akhirnya saya yang istilahnya mau terjun sebagai hamba Tuhan musik ya. Istilahnya mau cari apa sih potensi, terus juga mau pelayanan di bidang apa, khususnya juga untuk anak remaja. Karena kita bergerak juga di bidang pemuritan ya. Pak Anto ini memuridkan anak-anak remaja ya. Jadi menjangkau anak-anak sekolah lewat persekutuan doa, terus kelompok tumbuh bersama KTB, juga bekerja sama dengan pelayanan siswa Perkantas ya, ataupun P3KS ataupun juga pelayanan siswa yang dari gereja-gereja. Itu sudah jalan berapa lama Pak? Kalau saya melayani ya dari SMP dulu. Oh, dari SMP ya, bayangkan SMP juga. Seperti itu. Sudah melayani. puluhan tahun ya? Ya 20-an lah ya, masih sedikit kok 20-an. Sedikit ya, baru 20 ya. Baru 20 please deh. Tapi kalau mengajarnya ya 10 tahun ini. 10 tahunan, dari pelayanan itu akhirnya Tuhan terjunkan saya ke dunia guru ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi itu saling melengkapi. Memang harus melangkah dulu, akan Tuhan arahkan kemana nantinya ya. Seperti itu. Makanya menjalaninya itu. Oke. Kekasih Tuhan, ini ada beberapa yang sudah bergabung. Silakan Kekasih Tuhan bisa menyusul ya, bertanya, berdiskusi ataupun Anda mau bersaksi, silakan. Saya percaya bahwa kesaksian Anda itu bisa menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Ada Bu Kustiah yang bergabung. Shalom Mbak Wahyu dan Mas Anton, dipanggil Mas Anton nih. Memang masih muda beliau Bu. Saya latar belakang penyanyi keroncong dan saya dipercaya sedikit bisa mencipta pujian dalam lingkup gereja saya. Saya ini punya kerinduan sudah lama pujian dengan diiringi keroncong, tapi pemain musik di gereja saya belum ada. Ya bisa maklum karena semua anak-anak muda. Mas Anton, bolehkah saya tahu alamatnya saat Mas Anton melatih musik keroncong? Hari ini rasanya seperti jawaban doa saya selama ini, Mas Anton, agar gereja saya ada generasi keroncong. Ya nanti saya kursus Mas, saya akan berusaha bertemu, boleh kan Mas Anton? Oh iya, boleh Bu. Kita sih terbuka ya. Saya benar-benar terberkati karena hari raya begini saya dalam pergumulan. Saya lama nggak bergabung karena ada di Jogja, jadi nggak bisa dengar siaran Sangkakala. Bisa pakai streaming Bu Kustia, pakai HP. HP-nya harus ini ya, smartphone ya. Pakai aplikasi, bisa didengar dari Jogja juga, dari seluruh dunia bisa didengar ya. Oke, mungkin Mas Anton mau menyapa Bu Kustia, silakan. Halo kekasih Tuhan ya, ini Bu Kustia ya. Boleh Bu, silakan. Kita juga sama-sama masih belajar kok. Jadi sama-sama. Dan tadi saya bilang kalau keroncong itu kan identik dengan old. Apakah teman-temannya Pak Anton di pelayanan keroncong ini juga old? Ternyata enggak ya. Ada yang masih SMP, SMA itu ya. Itu kan? Ada anak. Ya. Jadi itu harus dimunculkan kembali supaya ini budaya musik rakyat ya. Yang dihidupkan kembali. Oke. Baik, berikutnya ada 5006 yang bergabung. Mumpung ketemu dengan Pak Guru ini. Shalom, selamat pagi Pak Guru. Dipanggil Pak Guru loh Pak. Boleh, bebas. Saya seorang ibu dengan anak umur 5 tahun, kelas TKB Pak. Anak saya disuruh belajar agak susah, kadang marah-marah. Padahal kan anak harus belajar huruf. Soalnya kalau SD kan harus bisa baca Pak. Di TK nggak boleh belajar baca, tapi di SD negeri dituntut bisa baca. Bagaimana itu Pak? Kan jadinya orang tua serba salah. Apa saya leskan saja ya Pak? Soalnya belajar di rumah suka marah dan agak rewel.
September nanti umur anak saya 6 tahun. Terima kasih Pak Anto, Tuhan berkati. Nah ini masalahnya kalau saya mengajarnya kan mereka sudah bisa membaca. Ya? Saya juga pengalaman kok. Maksudnya anak saya masih umur 2 tahun juga belum punya pengalaman seperti itu. Tapi setiap anak pasti ya. Saya rasa di dalam sekolahnya punya keunikan ya. Setiap sekolahnya nanti bisa ibu lebih berkonsultasi dengan guru ya, guru yang ada di sekolahnya, atau misalkan ya kalau ibu mau ada les kan ya dipersilakan. Ya kalau mau seperti itu, karena memang tiap sekolah kadang beda-beda juga kurikulumnya saat ini. Kalau di tempatnya Bapak boleh nggak masuk SD gitu langsung harus bisa baca? Ya rata-rata SD sekarang kalau di Surabaya ini ya baca paling enggak itu jadi. Tapi kadang begitu di TK nggak boleh diajarin baca, gimana dong? Kadang ya ada TK ada itu yang mereka enggak mengajari baca dulu. Jadi mereka dibentuk mungkin pribadinya atau keterampilannya yang lain. Tetapi ketika langsung masuk SD dia bisa baca. Ada seperti itu. Jadi tiap kurikulum sekolahnya itu beda-beda. Nah, mungkin sekolah dari ibu itu harus kalau saya sarankan keterlanjutan. Jadi kalau TK-nya sekolah situ ya SD-nya di sekolah situ, karena itu akan membantu paling tidak anaknya itu, dan programnya atau kurikulumnya itu kan bisa tidak berubah bergabung, jauh ya. Kalau pindah sekolah atau sekolah tidak menyediakan SD atau sekolah lanjutannya, itu yang jadi problem, jadi masalah. Karena rata-rata kalau di Indonesia itu bisa seperti itu. Tapi kalau setahu saya di luar negeri itu memang awal-awalnya potensi diri anak itu yang dikembangkan dulu, baru nanti membaca atau apa itu akan mengikuti. Itu bisa. Saya punya ponakan itu seperti itu juga. Jadi saya ada 2 ponakan, satunya tinggal di Bogor, satunya di Surabaya. Kalau Surabaya dia SD sudah lancar baca, yang ini enggak. Akhirnya ternyata kurikulumnya seperti itu. Baru dia masuk SD, bukan hanya baca. Ini yang bisa sekarang, dia lebih pintar bahasa Inggris sekarang yang di Bogor itu. Karena ya memang karena pembentukan awalnya dia dididik untuk mandiri, untuk potensi dirinya, istilahnya masa-masa anak lah seperti itu. Ya. Dia potensinya luar biasa ternyata. Jadi setiap anak pasti ada setiap anak tuh unik dan berbeda ya. Jadi nggak bisa masing-masing ya. Nggak bisa disuruh. Bisa lebih berkonsultasi lah dengan pihak sekolah atau pendidikannya. Seperti itu sih saya sarankannya. Oke. Ya. Baik, berikutnya ada NN yang bertanya, Shalom Pak Anto, mau tanya, maaf Pak ya, kenapa banyak hamba Tuhan mati karena COVID Pak? Apakah mereka tidak berada dalam lindungan Tuhan? Nah. Kalau hidup mati manusia itu di tangan Tuhan kalau bagi saya Ibu ya. Jadi kalau hamba Tuhan mungkin mereka dipanggil Tuhan karena COVID ya. Ini memang sudah waktunya mereka kembali dulu ya. Tugas-tugasnya sudah dipanggil Tuhan, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, itu masa. Kalau yang belum ya, kita masih mengerjakan bagian pelayanan kita. Jadi hidup mati kita itu kalau mati itu prosesnya, maksudnya caranya bisa bermacam-macam Ibu ya. Jadi kita paling tidak saat ini mempersiapkan diri kita. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, setahu saya banyak sekarang banyak profesi apapun itu juga dipanggil Tuhan. Itu bukan juga karena nanti dicap ini karena dosa, karena itu enggak ya. Jadi setiap kita itu punya tanggung jawab. Ketika kita memang sudah selesai masanya di dalam dunia ini ya, kita kembali kepada Tuhan, kita persiapkan diri kita dengan baik. Itu sih kalau bagi saya. Oke, jadi bukan karena Tuhan tidak melindungi ya. Ya. Perlindungan Tuhan itu selalu ada kok bagi setiap orang percaya ya. Atau itu sudah cukup waktunya. Ya, setiap kita ini juga sedang antri nomor loh Bu. Baik. Berikutnya, ada yang bergabung. Ada Pendeta Simatupang yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Simatupang. Selamat pagi. Nanti minta nomor kontaknya Pak Anto. Baik Pak. Iya. Pengen di training keroncong juga. Oke, baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada pertanyaan dari dari nomor belakang 4261. Shalom Pak, mohon solusi. Kan anak-anak sekarang ini semuanya online Pak. Nah, anak saya ini memang suka di depan komputer dari dulu. Nah, dengan sekolah online dia semakin tidak pernah keluar kamar. Mohon solusinya Pak, karena dia terus menghadap layar komputer. Ya, shalom ya. Kita
perlu tahu juga ya jadwal dari anak-anak itu ya. Jadi kita perlu tahu jadwalnya, kita bisa berkomunikasi dengan guru yang wali kelas atau guru waktu itu mengajar, sehingga tahu jadwalnya anak itu, sehingga anak itu pun kalau memang masanya ada tugas, ada istilahnya webinar atau streaming pengajaran langsung bisa ya. Kalau ada tugas masih mengerjakan, kita juga bisa tahu, dan kita juga harus tahu hasilnya seperti apa. Nah, yang bahaya anak-anak itu kita perlu proteksi, Bu. Maksudnya proteksi dari apa, Pak? Dari ya banyak lah ya. Kalau dunia maya ini begitu banyak tantangannya juga. Jadi misalkan kalau kita bisa aktifkan untuk fitur-fitur yang untuk anak itu juga bisa. Jadi kita harus banyak lebih komunikasi kepada anak, sehingga kita tahu apa yang mereka kerjakan ya di situ. Dan kita juga sesekali ajaklah, nggak cuma menghadapi layar gitu ya, kita aktivitas seperti ya kita berbicara atau kita ngomong ya, atau kita pergi ya, itu juga kita bisa. Nah itu saya rasa itu yang saya bisa kasih masukan. Oke. Baik, kita coba ke penelpon. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Shalom. Ya, selamat pagi. Ya, dengan siapa? Saya Yohanes Samuel. Oke, Yohanes Samuel. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau saksi. Saksi, oke, silakan. Di ayat itu 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan jalan keluar kepadamu jika kamu dapat menanggungnya. Amin. Firman Tuhan. Saya ngalami. Saya kan dari kecil tuh menderita penyakit diabetes ini, kencing manis, dari umur 9 tahun. Terus kadang saya ngeluh, kok saya menderita sakit ini, kok saya tidak sehat ya, kok tidak enak gitu loh. Tubuh itu kadang kadar gulanya tinggi, jadinya badan ini tidak enak, rasa semua, terus haus, itu sering minum, rasa lapar, makan itu makan roti kabin itu di rumah banyak sih tak makan gitu. Tapi kenyataannya tetap kurus, nggak gemuk-gemuk. Meski sudah banyak makan, itu banyak minum juga, banyak kencing juga, itu saya ngeluh itu, kok gini ya saya ini, kok nggak kayak anak normal sehat. Mereka gembira, bisa ngomong, main, itu saya kadang agak iri sama mereka. Kok saya nggak bisa apa-apa, cuma gini, diem gitu. Singkat cerita, apa yang terjadi? Ya terus saya cuma sering ngeluh gitu. Tuhan kok saya alami gini, gitu. Dan terus Tuhan proses terus gitu. Kehidupan saya sampai sekarang, saya sudah puji Tuhan lah, bisa kuliah, lulus, ikut sekolah Alkitab itu, saya senang. Masih mengalami kencing manis ya, masih? Iya, sampai sekarang ya. Setiap hari suntik insulin. Tapi tetap bersyukur ya? Ya, tetap bersyukur. Saya ngerti Tuhan proses lah kehidupan saya. Saya punya komitmen gitu. Saya mau layani Tuhan gitu. Mau jadi hamba Tuhan. Itulah. Terima kasih. Gitu, pokoknya belajar tentang Tuhan. Ada kata Tuhannya, saya senang. Baik. Alkitab tak baca. Pagi hari ini Yohanes Samuel sedang melayani dengan bersaksi. Baca, kok menarik gitu. Tak baca. Baik. Tak pelajari terus gitu. Terima kasih untuk kesaksiannya, Yohanes. Tuhan berkati. Tuhan kita hebat memang. Tuhan berkati, Mbak. Sama. Ya, shalom. Ya, shalom juga. Ya, kekasih Tuhan, Yohanes Samuel tidak maksudnya tidak disembuhkan, belum disembuhkan dari kencing manisnya, tapi tetap bisa firman Tuhan mengubahkan pola berpikirnya, Pak. Imannya semakin kuat ya, Bapak Iman semakin kuat, dekat sama Tuhan. Ketika memang Tuhan
Tuhan sembuhkan, Tuhan tidak sembuhkan, itu Ya. ada di tangan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan beri mukjizat ya kita bersyukur ya. Tapi iman kita terus dikuatkan dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Tadi Puji sedang Tuhan, Pak. melayani dengan itu kesaksiannya itu ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Ibu D yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Guru Anton dan juga Mbak Wahyu. Saya Ibu D. Saya ini punya 2 cucu cowok. Dia dua-duanya les keyboard juga gitar. Tapi kenapa ya Pak, kalau disuruh latihan sendiri kadang susah kalau nggak diingatkan. Jadi tiap hari harus diingatkan Pak. Tapi kadang disuruh latihan keyboard, tapi yang diambil gitar. Kalau pegang HP seharian Pak. Jadi harus gimana ya Pak Anton? Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kalau ini cucunya ya. Mm-mm. Ya dilihat itunya ya, istilahnya minatnya di mana. Namanya bakat minat ya anak Ya. itu. Kadang masih minatnya di gitar ya, diperlengkapi di gitar saja. Jadi kalau keyboard nanti memang kalau kebutuhan misalkan untuk melayani Tuhan, untuk mengiring ibadah itu juga bisa, itu nanti anak itu akan mau belajar sendiri. Yang penting musikalitasnya tetap dijaga ya. Jadi bisa ketukannya, terus bisa tahu chordnya. Saya dulu dasarnya dari piano atau keyboard itu juga dasarnya dari gitar, tahu chord. Jadi semakin tahu saya terapkan di keyboard atau di piano. Jadi dilihat minatnya aja. Kadang anak-anak bosanan juga ya. Bosanan. Dia suka, mungkin suka dengan keyboard, tapi kalau les tiap hari mungkin dia bosan. Bosan gitu ya. bisa jadi seperti itu. Bapak pernah nggak ngajarin anak yang bosan gini, gimana solusinya? Bosan biasanya saya mengajar lagu yang dia suka. Itu juga oke. bisa. Jadi lagu yang dia suka apa, entah itu lagu gereja atau lagu-lagu yang lain. bukan lagu Bukan lagu rohani, gereja. tetapi yang kata-katanya baik atau yang musiknya baik, itu kita bisa arahkan ke sana. Sehingga anak ya trennya apa, ngikuti apa, mau belajarnya itu ya. Yang penting dia bisa masukkan apa ya, teorinya gitu, teori musiknya. Oh ini chordnya dari sini, oh ini seperti itu. Oke. Ya, itu sih saran-saran yang ada. Itu triknya ya Bu ya. Memang diambil gitar. Kalau pegang HP seharian Mbak, gimana Ya, nih? nah ini masalah HP ini memang ya. Saya sendiri pun juga gitu kadang seperti itu ya. Jadi saya kadang sekarang ini sulit keluar kamar karena harus webinar, harus melihat laptop, harus itu. Jadi Istri protes gak tuh? Istri yang masuk kamar akhirnya. Jadi anak itu kita main di kamar Main terus di kamar akhirnya. ya? Iya, jadi ya seperti itulah. Nah, ini masalahnya kita bisa atur lah. Kadang anak kita juga seperti itu. Kalau sudah lihat HP. Kadang kita Iya. harus variasi ya. Variasi. Kita ajak main atau kita ajak bincang-bincang atau kegiatan yang lain sehingga bisa melupakan HP-nya. Karena HP kan merusak mata juga nanti. Ya, Takutnya kan masih merusak anak-anak. mata pencarian juga Pak, karena pencarian. kuotanya beli. Kuotanya, iya. Ya itulah disiasati ya Ibu ya, bagaimana cara-cara kita, atau kita ya karena memang saat ini belum boleh keluar ya jauh-jauh ya kita. Yang sekarang tren di Surabaya ini sepeda Bu. Sepeda, iya, Bisa benar, diajak benar, sepeda juga naik ya, Sepeda. mahal. Iya. Jadi Ada bisa yang diajak puluhan sepeda. juta, ratusan juta harganya. Iya, jadi biasa diajak sepedaan bareng kalau memang mau jadi aktivitas yang lain selain menghadapi layar itu. Naik sepeda sambil gitaran gitu. Lah, susah itu ya. Iya. Ya kalau berhenti kita. Oke, baik. Masih akan terus menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa menyusul bergabung. Telepon, SMS, WA masih saya buka untuk Anda dan kami akan kembali sesaat lagi.